Bisa perkuat timnas Indonesia lawan Jepang, Kevin Dix hadapi pemain yang tumbangkan Manchester City. Messi Hilgers sembuh dari cedera masuk starting FC20. Netizen bilang kabar yang ditunggu ya. Tak buang waktu, timnas Indonesia langsung latihan jelang lawan Jepang. Martin Paes buka suara soal timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Ditonton langsung sang pacar di SUGBK. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix dikabarkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat 15 November. Kabar ini beredar di media sosial, salah satunya diungkap oleh akun @blitznews_football. Pemain FC Copenhagen disebut akan berangkat ke Jakarta pada Senin 11 November hari ini. Hadirnya pemain berusia 28 tahun ini akan menambah kekuatan lini belakang skuad Garuda, apalagi Jepang diketahui punya penyerang berkualitas. Jika dipasang di sektor kanan, Kevin Dix akan head-to-head dengan pemain Brighton and Hove Albion, Kaoru Mitoma. Bintang Jepang ini punya kualitas yang mumpuni, bahkan ia baru saja membantu timnya mengalahkan klub raksasa Inggris Manchester City. Mitoma bermain selama 90 menit ketika Brighton melawan Manchester City. Ia kemudian diganti di detik-detik akhir oleh Jacob Moder. Tentunya, duel antara Kevin Dix dengan Mitoma akan menarik dinantikan sebab amunisi baru skuad Garuda juga pernah menghadapi lawan-lawan hebat lainnya. Hal itu karena Kevin Dix sempat merasakan bermain di Liga Champions bersama FC Copenhagen menghadapi klub-klub kuat Eropa. Berita selanjutnya pemirsa, bek timnas Indonesia Messi Hilgers sudah sembuh dari cedera. Kabar ini dibagikan oleh FC20. Sebelumnya Messi Hilgers memang mengalami cedera. Ia digantikan ketika bertanding melawan Willem II. Pemain keturunan Manado ini sempat absen membela FC20 ketika menghadapi OGC Nice di laga Eropa. Setelah absen dalam satu pertandingan, kini Hilgers sudah kembali masuk dalam daftar starting FC20 melawan Ajax Amsterdam. Artinya, cedera yang dialami bek 23 tahun ini sudah sembuh. Dengan ini, maka Messi Hilgers berpeluang besar bisa dimainkan oleh Shin Tae-yong ketika skuad Garuda menjamu Jepang pada Jumat 15 November. Netizen pun girang melihat informasi starting FC20 melawan Ajax Amsterdam karena mengetahui kondisi Hilgers fit. Yang ditunggu-tunggu akhirnya, komentar JXX. Setelah seminggu simpang siur akhirnya Messi ya, seru cik. Waduh. Adapun sebelumnya, manajer timnas Indonesia Sumarji juga mengatakan Hilgers berpotensi absen melawan Jepang, apalagi ia disebut belum dibelikan tiket pesawat. Namun dengan ini, PSSI harus bertindak cepat ya, agar Hilgers bisa terbang ke Jakarta usai laga melawan Ajax Amsterdam. Berita selanjutnya, timnas Indonesia tak membuang waktu jelang menghadapi timnas Jepang di matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut manajer tim Sumarji, skuad Garuda akan langsung latihan pada Senin 11 November 2024 hari ini. Sumarji mengatakan Pratama Arhan dan kolega segera bersiap diri agar dapat tampil maksimal melawan Jepang. Sebab timnas Indonesia bakal mendapatkan ujian berat dari tim syarat pemain berkualitas dan berpengalaman. Pria berkacamata itu mengatakan beberapa pemain sudah berada di Jakarta, namun ia belum bisa membeberkan nama-namanya pemain yang akan sudah bisa bergabung dalam latihan perdana. Sebagian sudah datang, kata CEO Bayangkara FC itu. Tentu sebagian pemain yang datang adalah mereka yang tampil di Liga 1 2024-2025. Sedangkan 3 pesepak bola keturunan yang sudah mendarat adalah Martin Paes, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Oke pemirsa, berita terakhir nih, kiper Martin Paes nampak siap melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Senayan, Jakarta pada 15 dan 16 November 2024. Martin Paes diketahui sudah berada di Indonesia. Ia sudah membagikan beberapa momen kegiatan di Jakarta. Bahkan dia mengabarkan bahwa Sandy Walsh sudah berada di Jakarta melalui Instagram story-nya pada Minggu. Kiper FC Dallas untuk menilai 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting sehingga ia harus fokus. Minggu yang penting dengan 2 pertandingan besar di GBK saatnya untuk fokus, tulis Martin.
Kekasih Martin Paes, Luna Jill, memberikan komentar dalam unggahan itu. See you soon, sampai bertemu lagi dengan segera, tulis Luna. Komentar itu membuat spekulasi muncul, apakah model kelas A itu akan mendukung langsung Martin Paes atau tidak di SUGBK? Netizen pun juga ikut bertanya-tanya nih dengan memberikan balasan. Mau nyusul ke sini, tulis Jingga resmi. Cepatlah datang Mbak Luna, ya, kata Hawa Syai. Can't wait for you in GBK. Tulis Hanuma Malio. Martin Paes saat ini adalah kiper utama Timnas Indonesia. Ia sudah memiliki 4 caps untuk Timnas Indonesia. Paes bermain penuh dalam laga Timnas Indonesia di putaran ketiga melawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, Bahrain 2-2, dan Cina 1-2. Wah, sangat menarik sekali ya pemirsa. Kita nantikan informasi selanjutnya. Salam olahraga. Rafael Struijk berambisi bawa Timnas Indonesia raih 3 poin dari Jepang dan Arab Saudi. Penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struijk langsung angkat bicara soal persiapan dirinya lawan Jepang dan Arab Saudi. Rafael Struijk jadi pendatang baru di skuad Brisbane Roar pada awal musim ini. Berstatus sebagai pendatang baru di Liga Australia, Rafael Struijk sudah mencetak 1 gol untuk tim yang berbasis di kota Brisbane tersebut. Performanya di Liga Australia sudah cukup membuat Shin Tae-yong kepincut. Penyerang 21 tahun tersebut kembali dipanggil ke Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Penyerang Ado Den Haag tersebut masih kecewa dengan hasil di 2 laga sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Bahrain 2-2 dan Cina 1-2 pada Oktober 2024 lalu. Tentu, hal tersebut membuatnya sangat kecewa dan kesal atas hasil kurang memuaskan untuk skuad Garuda. Pertama-tama, saya pikir bahwa kami adalah tim yang kuat, ujar Rafael Struijk dilansir bolasport.com dari SBS. Jadi, setiap laga sulit untuk kami, Anda tahu. Tetapi yang pasti, di 2 laga terakhir, kami harusnya meraih 4 atau bahkan 6 poin. Tidak beruntungnya kami bahwa saat jumpa Bahrain, kami unggul sampai 99 menit, lalu lawan mencetak gol di detik-detik akhir. Anda bisa berkata apapun, tetapi pada akhirnya kami marah karena gagal mengunci 3 poin. Itu ketidakberuntungan bagi kami. Lalu kami berangkat ke Cina dan saya pikir kami harusnya bisa menang. Kami akhirnya kalah di sana. Jadi, kami sedikit kesal. Anda tahu, ujarnya. Menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Rafael Struijk tidak gentar dengan status kedua negara sebagai raksasa di sepak bola Asia. Ex-penyerang Ado Den Haag ingin menebus kegagalan lawan Bahrain dan Cina dengan penampilan impresif. Rafael Struijk siap mengerahkan segalanya agar Timnas Indonesia menang atas Jepang dan Arab Saudi. Dirinya percaya diri Timnas Indonesia kembali bisa mengejutkan Jepang dan Arab Saudi di GBK. Jadi, kami harus melupakan hasil kemarin dan fokus kedua laga berikutnya di GBK, ujar Rafael Struijk. Kami akan menghadapi 2 lawan sulit.